Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas tentang bagaimana kita tips beriklan di Shopee ya, khususnya buat iklan pencarian di toko. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau menjelaskan dulu bahwa iklan Shopee itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah iklan pencarian, dan yang kedua adalah iklan produk serupa. Nah, khususnya hari ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk membahas tentang iklan pencarian. Nah, iklan pencarian sendiri masih dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama iklan produk dan yang kedua iklan toko. Jadi hari ini saya akan ajak teman-teman semuanya membahas mengenai bagaimana beriklan di Shopee tentang iklan toko. Oke, nggak perlu panjang lebar, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu buat teman-teman bahwa fitur iklan toko ini itu belum kebuka untuk semua seller ya. Belum kebuka, walaupun sudah mayoritas seller mendapatkan fasilitas ini, tapi untuk beberapa teman yang mungkin tokonya masih baru, itu belum bisa mengakses fitur iklan toko karena masih dibatasi. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Tingkatkan performa toko kalian dulu supaya toko kalian nanti bisa mengakses fitur iklan toko ini. Nah, langsung aja saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kita memaksimalkan iklan toko. Jadi begitu kalian masuk ya, saya langsung ajak teman-teman ke laptop saya aja. Di sini ya teman-teman, begitu teman-teman masuk ke fitur iklan Shopee, di situ kalian bisa mulai membuat iklan baru. Ya, di bagian atas ini ada iklan baru, lalu di bagian iklan pencarian kalian klik. Nanti di sini di bagian atas ada dua pilihan. Yang pertama adalah iklan produk dan yang kedua adalah iklan toko. Kalian bisa pilih yang iklan toko ya, diklik sehingga warnanya menjadi seperti ini. Dan pilihannya ada dua, yang pertama pengaturan otomatis dan pengaturan manual. Nah, di sini bebas ya, buat kalian semua, mungkin buat teman-teman yang masih baru dan belum memahami bagaimana teknik beriklan yang baik, kalian bisa gunakan pengaturan otomatis. Tapi buat kalian yang sudah ingin mencoba dan ingin belajar lebih dalam lagi tentang beriklan, saya sarankan teman-teman itu gunakan yang pengaturan manual aja ya. Yang pengaturan manual ini teman-teman klik, kemudian kalian bisa berikan nama iklan kalian. Contoh, kalian ingin beriklan untuk misalnya produk kalian, apalah gitu, bebas ya kalau kasih nama ya. Kemudian ada modalnya, kalian tentukan modal. Untuk teman-teman yang baru beriklan, sangat saya sarankan kalau kalian awal mula beriklan itu menentukan modalnya ya. Misalnya kemampuan kalian ada di per hari di angka 20.000 oke, 50.000 oke, 100.000 juga oke, atau bahkan kalau kalian punya kemampuan lebih ya bisa dibikinkan tanpa batas. Tapi ini belum saya sarankan ya buat teman-teman. Sebaiknya ada batasnya. Karena apa? Karena untuk menjaga supaya kalau kalian salah setting ya, kalian nggak kehabisan dana ya. Semuanya kesedot habis ya kalau kalian tentukan tanpa batas gitu. Ini cukup beresiko. Jadi saya sarankan kalian untuk menentukan batas modal yang kalian berikan setiap harinya. Contoh ya idealnya sih mungkin sekitar 50.000 hingga 100.000 per hari ya. Nanti kalau misalnya setelah berjalan, hasilnya bagus, kalian bisa tingkatkan. Untuk periode, sangat disarankan untuk bikin periode ini tanpa batas. Jadi nggak usah dibatasin periodenya. Takutnya gini, kalau kalian batasin, misalnya cuma 1 minggu, ternyata performa iklan kalian bagus, tiba-tiba off ya, iklannya off, dan kalian tanpa menyadarinya kan sayang banget. Harusnya iklan itu performanya bagus, berjalan terus, tapi ternyata kalian bikin periode waktunya terbatas. Jadi sebaiknya dibikin tanpa batas saja. Kalau memang next iklan kalian nggak bagus, itu bisa kalian stop atau di pause saja dulu. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan-pilihannya ya, tab produk, kunjungi halaman. Itu kalau kalian klik, maka itu akan masuk langsung ke halaman toko yang kalian ingin iklankan. Contoh seperti ini ya. Oke, saya kembali aja. Langsung kembali ke sini tadi ya, kita manual. Nah, di sini kemudian kalian bisa memasukkan logo ya, logo atau foto dari toko kalian. Contoh di sini kebetulan ini adalah salah satu klien saya, toko Muter ya, bacanya Muter atau Mater ini, Muter. Seingat saya Muter Official Shop. Di sini menjual perlengkapan mother and baby lah ya. Bisa masuk kategori itu untuk pompa ASI dan juga pakaian dalam.
Kemudian di bagian sini juga kalian bisa memilih untuk tampilan produk kalian dengan voucher atau tanpa voucher. Kalau sudah di bagian bawah ini kalian bisa tambah kata pencarian. Menambahkan kata pencarian ini untuk membantu produk kalian atau iklan kalian ini terindeks oleh mesin pencarian. Nah, kalau kalian sudah memilih kata kuncinya, kemudian aktifkan iklan. Nah, sekarang saya akan ajak kalian untuk mengevaluasi iklannya. Ya, setelah kalian menjalankan iklan ini, katakanlah 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan setelah 1 bulan, dan bagaimana performanya itu perlu dievaluasi. Karena kunci dari beriklan itu adalah evaluasinya, teman-teman. Kalau saat kita pertama kali beriklan, itu kita bisa bebas lah pilih kata kunci yang penting relevan dengan produk yang kita iklankan. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk cek ya, ini cek performa iklan dari iklan toko di toko muter ini. Nah, kebetulan munculnya di paling atas, kita langsung klik aja, dan saya ajak teman-teman untuk evaluasi. Jadi, untuk iklan toko sendiri, sebetulnya itu ada 2 tujuan ya. Tujuan pertama itu adalah kalian mendapatkan exposure, artinya kalian di sini tujuannya untuk branding. Untuk branding ini, jadi fokus utama kita itu adalah mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya dari iklan. Mungkin kita tidak terlalu, ya kita sampingkan dulu lah ya pemikiran untuk penjualannya ya. Nah, target keduanya memang di penjualan. Jadi fokus kita adalah untuk mendapatkan sales ya. Nah, saya akan ajak teman-teman fokus di yang pertama dulu nih. Fokus pertama adalah untuk branding ya, awareness gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan saat kalian sudah mulai beriklan, kalian buka tampilan iklan kalian seperti ini, itu kemudian turun di bagian bawah ini kan ada nih statistik dari iklan kita ya. Statistik dari iklan kita. Hal pertama yang bisa teman-teman lakukan kalau fokus kalian adalah pada awareness, jadi pada brandingnya kalian. Jadi kalian yang menjadi fokus utama adalah menjangkau sebanyak mungkin orang untuk melihat produk kita. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian dilihat. Nah, kalian di bagian atas ini ada pilih kriteria. Ini kan ada banyak banget kriteria yang harus kita tampilkan. Nah, teman-teman bisa klik nih seperti yang contoh ya yang saya tampilkan ini. Ada dilihat, jumlah klik, persentase klik, biaya, lalu penjualannya, efektivitas iklan, dan juga ACOS-nya. Kalau sudah ini bisa di-close. Kalian fokus yang pertama kali untuk yang saya ajak ini, teman-teman fokus pada produk dilihat. Jadi berapa banyak produk kita tampil ya. Produk kita tampil, semakin banyak produk kita tampil artinya semakin besar peluang kita untuk diklik ya. Kalau ternyata di toko kalian, contoh ini ya, dilihatnya cukup banyak lah ya dalam satu periode 1 bulan terakhir. Untuk kata kunci yang saya pilih ini tampilannya cukup banyak, ribuan lah, cukup banyak ya, ribuan, dan ini cukup bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya di toko kalian tampilannya nggak begitu bagus nih, nggak begitu banyak nih ya, produk dilihatnya nggak begitu banyak, apa aja yang harus kalian lakukan? Yang pertama ya, di sini ya, kalau produk dilihat kita ada di angka 70.000 total. Kalau memang ternyata nggak banyak, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah menambahkan kata kunci. Jadi kalau misalnya selama ini kalian cuma pakai ya 5 kata kunci, 6 kata kunci gitu, kalian bisa tambahkan. Misalnya idealnya bisa di angka 15 hingga 20 kata kunci, supaya kita bisa menjangkau lebih banyak ya. Kedua yang bisa kalian lakukan juga untuk menaikkan bid. Misalnya selama ini kalian udah pakai banyak kata kunci dan ternyata exposure terhadap produk kita lewat kata kunci itu nggak banyak, kalian bisa naikkan bidnya ya, naikkan bidnya supaya posisi penempatan iklan kita tuh lebih baik dan menjangkau lebih banyak customer. Nah, itu yang pertama ya, itu kalau kita fokus pada produk kita dilihat. Dan yang kedua itu fokus pada jumlah klik. Kalau ternyata produk kita yang lihat banyak nih, contoh di sini sampai 70.000 view, 70.000 tampilan, tapi yang klik misalnya contoh di sini yang kliknya nggak sebanyak ini ya. Kalau di sini yang klik ada 3.600 orang, itu kita lihat persentase klik ya. Persentase klik secara umum ada di angka 5%. Ini cukup bagus. Idealnya sih kalau menurut saya persentase klik yang bagus itu ada di angka 2 hingga 5%. Dan ini ada di angka 5%, berarti secara umum tampilan produk kita cukup bagus ya. Kalau misalnya di toko kalian itu persentase kliknya rendah nih, misal ada di angka 1% atau bahkan di bawah 1%, maka yang fokus harus kalian perhatikan adalah foto produk. Bagaimana konten produk kalian, terutama foto thumbnailnya, apakah itu sudah bisa menarik calon pembeli untuk klik produk kita.
Jadi kalau persentase klik ini artinya produk kita tuh cukup banyak ditampilkan, tapi tidak banyak diklik. Artinya cuma dilihat aja sama orang, tapi orang tidak tertarik untuk klik. Nah biasanya ini kita kalah dari sisi daya tarik fotonya, foto thumbnail. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Kalau di sini ini kan secara keseluruhan. Nah teman-teman bisa juga fokus turun ke bawah sini untuk melihat bagaimana persentase klik dari setiap kata kunci yang kita tampilkan ya di sini. Oke, itu yang pertama kalau kita fokus tujuannya pada awareness, pada ini ya exposure terhadap produk kita. Yang kedua, tujuan dari iklan produk adalah fokus kepada penjualan, sales. Nah, kalau teman-teman udah fokus pada penjualan, maka kita akan geser ke samping ya. Ini geser ke samping, yang akan kita lihat adalah di bagian penjualan, efektivitas iklan, dan juga ACOS. Bagaimana penjualan dari setiap kata kunci, yang ini harus kita evaluasi. Tolok ukurnya ada pada efektivitas iklan atau ACOS. Kalian bisa gunakan salah satu ya. Ini sebetulnya hanya kebalikan aja. Efektivitas iklan itu semakin besar semakin baik. Efektivitas iklan itu adalah komposisi antara omset penjualan dibagi dengan biaya. Sementara kalau ACOS ini kebalikannya. ACOS itu semakin kecil semakin bagus. Itu adalah perbandingan antara biaya dengan omset. Ya, jadi ini cuma bolak-balik. Kalau efektivitas iklan tuh omset dibagi biaya, kalau ACOS itu biaya dibagi omset, gitu ya. Jadi kalau efektivitas iklan semakin besar semakin bagus, kalau ACOS semakin kecil semakin bagus. Nah, kalian bisa mulai evaluasi target kalian itu berada di angka berapa sih? Misal kalian ingin fokus pada ACOS ya. ACOS itu rasio iklan kita dibandingkan dengan omset. Semakin kecil semakin bagus. Misalnya kalau kalian menetapkan target nih, idealnya ACOS ada di angka 10%. Ya udah, untuk produk-produk dengan ACOS di atas 10, kata kunci dengan ACOS di atas 10%, bisa mulai kalian pertimbangkan untuk evaluasi ya. Misalnya dieliminasi gitu, lalu kita fokus kepada kata kunci yang memiliki ACOS cukup rendah. Nah gitu teman-teman ya, itu tipsnya buat teman-teman semuanya kalau teman-teman ingin beriklan di Shopee. Nah, kalau kita juga beriklan, teman-teman juga jangan lupa fokus untuk mengisi saldo iklannya. Kebetulan saat ini kan ada promo juga di Shopee. Kalau kalian ngisi saldo iklan, kalian bisa gunakan kode voucher saya ya. Kode vouchernya adalah DEDILIM 25K233. Kalian saat ingin top up, kalian bisa isi kode voucher itu untuk mendapatkan diskon sampai 5%. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga membantu konten dari saya, dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share supaya video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Tetap semangat dan salam cuan.